Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom semuanya. Ayo kita mulai morning prayer kita sama-sama. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama morning prayer dalam waktu yang singkat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga belajar dari Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita menyembah, kita datang sama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku.
Mari sembah Dia bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hanya Kau yang kami pandang, hanya Kau tempat kami berserah Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, kami percaya. Mari bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik. Mulialah kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi kita katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Hadirat-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan yang mengerti setiap keadaan kami, kelemahan kami. Dan pagi hari ini kami mau dibekali dan sharing tentang firman. Bapak berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Iya, haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Oke, di situ dikatakan Yesus mengutus ke-12 rasul. Sebelumnya Yesus memilih ke-12 rasul ya, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-4. Nah, di sini kita langsung saja melompat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-5-nya ya. Oke, kita baca. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pertama, pesan Yesus ketika mengutus murid-muridnya ini ya, mereka tidak boleh ke kota-kota lain yang bukan kota Israel, yang bukan orang-orang Yahudi. Jadi mereka diutus untuk saat itu ya, bukan selamanya tapi saat itu untuk orang-orang Israel atau orang-orang suku Yahudi, orang-orang bangsa Yahudi lebih dahulu. Oke, dan mereka taat Bapak Ibu Saudara ya. Pasti ada maksud Tuhan kenapa Yesus hanya mengutus mereka saat itu kepada orang-orang Israel saja. Ya, pasti ada maksud Tuhan ya. Dan kalau saya tangkap dari semua maksudnya Tuhan Yesus ini ya, kenapa? Karena memang para murid-murid ini semuanya orang-orang Yahudi. Dan mereka akan lebih mudah masuk kepada bangsa sendiri. Ya, akan lebih mudah diterima oleh bangsa sendiri untuk saat itu karena mereka masih katakanlah masih pemula, Bapak Ibu Saudara. Mereka ini baru diutus ya, seperti misalnya nanti murid-murid di gereja kita ya diutus kepada sekitar-sekitar sini saja dulu. Jangan misalnya nih ya si Nehemia Gio, wah kita sudah latih dia sebagai penginjil, ya kan, dia punya karunia roh, ya kan. Untuk pertama kali kita utus dia kemana? Ke Sulawesi. Nah, bingung dah dia, ya, belum ada pengalaman, langsung tiba-tiba ke sana. Lah bingung dia bahasanya bagaimana, budayanya seperti apa. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Nah, setelah Yesus itu terangkat ke sorga, barulah mereka ini terpencar. Ada yang ke India, ada yang ke Italia, ada yang ke Asia. Mengerti di sini ya? Jadi Tuhan Yesus sangat mengerti potensi masing-masing ya. Dan ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, artinya memperoleh karunia itu. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma.
Nah, ketika kita ini sudah dididik, sudah mendapatkan karunia roh, dengar baik, orang yang akan atau memiliki karunia roh, tandanya dia bisa berbahasa roh. Itu tandanya. Oleh sebab itu, jika engkau memiliki tanda itu, yaitu bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh, maka engkau akan atau memiliki karunia roh. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa selamanya saya hanya menjadi jemaat. Ya. Jemaat Kristus iya, tetapi kalau Tuhan mengutus, mari kita taat. Amin. Saya percaya Tuhan pasti akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dengan karunia-karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Kalau para rasul ini murid Kristus, kita pun juga murid Kristus. Amin. Yes. Bahkan Yesus berkata, berbahagialah kita yang percaya walau tidak melihat. Melihat apa? Ya, melihat fisik Yesus pada waktu itu, 2000 tahun yang silam. Walaupun kita tidak melihat fisiknya, tetapi kita percaya kita lebih berbahagia, ya. Percayalah, kita juga punya karunia roh. Amin. Hanya tinggal nanti diarahkan, dilatih, ya, diberitahu ini, seperti ini, ya, gunanya untuk ini, untuk memperlengkapi jemaat. Yang ini kalau maksimalnya harus seperti ini. Hati-hati terhadap hal-hal ini itu. Nah, itu akan dikasih tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Yang penting kita semuanya mau terbuka, ya. Nah, seperti ada ada jemaat yang bilang, "Pastor, saya ini seperti bisa merasakan kehadiran roh jahat di situ, seperti apa. Ya, ya kita akan arahkan, ya. Nggak mungkin kita bilang, "Oh, itu sesat, Pak." Ya nggak mungkin, karena orang yang di dalam Tuhan, ya, mereka akan punya sensitivitas sendiri masing-masing. Nah, kita akan mengarahkan itu supaya nantinya akan maksimal. Ya, ada nanti yang dikaruniai karunia penglihatan, ada yang dikaruniai karunia mujizat, kesembuhan ilahi ketika dia tumpang tangan, di orang itu bisa sembuh, ya. Entah seketika atau besok atau berangsur-angsur serbu, itu tidak jadi soal. Ada yang Tuhan memberikan karunia, ya, salah satunya karunia iman. Dia mungkin gak punya penglihatan, dia gak bisa melihat seperti apa, tapi dia punya iman. Wah, ya, dia punya iman. Dia ketika dia beriman, sesuatu itu pasti terjadi, dan itu akan terjadi. Amin. Dan karunia menafsirkan bahasa roh, karunia apa lagi? Ya, karunia bernubuat, ya. Nah, itu akan digenapi di gereja kita. Amin. Kita ini hanya perlu terus setia di dalam doa-doa untuk saat ini, ya. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini para murid sudah bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Betul-betul tuh membangkitkan orang mati. Ya, cuman pada waktu itu memang di Injil kalau tidak salah, selama saya menyelidiki, belum ada para murid yang membangkitkan orang mati. Ya, hanya Yesus yang membangkitkan orang mati. Bahkan yang sakit ayan pun pada waktu itu didoakan oleh para murid belum bisa lepas sakit ayannya. Akhirnya Yesus menegur, ya.
Harus disertai doa dan puasa dan sungguh-sungguh. Namun ketika lagi-lagi nih Yesus terangkat ke sorga, lalu para muridnya menyembuhkan, bahkan sapu tangan dan bayangan Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit. Wih, dahsyat nggak? Ya, mana tahu nanti bayangan Bapak Ibu Saudara ya tiba-tiba lewat, orang itu dilepaskan dari roh jahat. Amin. Bisa, itu ndak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Dan saya mau bilang, konteks tidak ada yang mustahil buat Tuhan, itu adalah konteksnya tentang peristiwa atau kejadian yang memang untuk kepentingan kerajaan Allah. Tidak ada yang mustahil, ya. Kalau untuk hal-hal lain seperti yang di luar itu, ya itu tidak sesuai, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya menyinggung perkara-perkara yang memang diperlukan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus itu memang serius mendidik para murid, walaupun di awalnya Yesus itu mengatakan, "Kamu ini degil." Ya, sudah diajar begini masih aja degil hatimu, ndak mengerti. Ya, seperti ini, harus dapat pengertiannya. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus juga mengutus mereka. Wah, ini saya melihat bagaimana luar biasanya leadership dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, memang pada waktu itu para murid ini baru, ya, mereka baru untuk diutus. Tetapi saya mau bilang, ayat ini juga buat setiap kita. Katakan amin. Kita diutus bahkan ke segala bangsa. Bapak Ibu Saudara tahu Indonesia ada berapa suku? Ada berapa suku? Saya mau bilang, mungkin jenis yang paling banyak adalah suku Dayak. Karena suku Dayak itu jenisnya ada, kalau tidak salah, 350 jenis bahasa Dayak. Ya, bayangkan hampir setengah dari 700-an. Ya, di Indonesia itu ada 700-an suku. Banyak nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak ya? Banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu Saudara mau pilih, mau ke suku mana nanti. Ya, banyak sekali. Indonesia ini adalah negara yang beragam suku, kaum, dan bahasa. Ya, ya memang kita bersyukur, tetapi memang juga harus hati-hati. Ya, memang juga harus hati-hati, ya. Karena perbedaan-perbedaan itu kita harus jaga. Ya. Oke. Di sini Tuhan bilang, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itu adalah pesan Yesus yang pertama ketika mengutus para murid. Bukan lebih dahulu sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. No. Tetapi yang pertama, pergilah dan beritakanlah. Artinya begini, kalau saya tangkap, ya. Walaupun engkau tidak memiliki karunia yang sedemikian rupa, tetapi ketika engkau memberitakan Injil Kristus, maka kita sudah melakukan amanat agung. Katakan amin. Jadi jangan berpikir, aduh pastor, saya ini ndak ada karunia, apalagi karunia kayak pastor. Ndak punya saya ini. Jadi saya di rumah sajalah. Saya pasif saja. Saya menunggu kapan tanggal Tuhan datang atau kapan tanggal saya meninggal. Enggak begitu ya. Jangan salah tanggap. Jangan salah cara pandang. Ingat ini ayat yang ke-7. Ya.
Tuhan mengutus mereka. Lalu ayat yang ke-7, pertama perintah Tuhan adalah pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara yang mungkin sederhana. Ketika engkau menceritakan bahwa dengar ini saya merasakan damai sejahtera. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan saya mengalami kelahiran baru, dibaptis, saya itu sangat berbeda hidupnya. Saya selalu merindukan Tuhan, apalagi saya mengalami terobosan, saya mengalami mungkin kesembuhan, saya mengalami cara pandang yang dipulihkan, saya bisa mengampuni yang dulunya saya tidak bisa mengampuni. Waduh, itu kesaksiannya powerful sekali kalau memang Bapak Ibu Saudara mengalami. Beritakan itu. Itu kesaksian yang powerful. Setan gentar itu. Karena ada banyak orang yang sulit untuk mengampuni. Ketika engkau mengatakan, ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dahsyat. Itu setan-setan dalam diri orang-orang itu yang tidak bisa mengampuni. Getar, gemetar, gemerincing badannya, tremor tingkat 9 skala Richter. Nah, itu dia ya. Apalagi sebutannya. Ya, sangat-sangat takut setan itu. Dan ketika dia bilang, "Iyakah? Saya jujur saya sulit sekali mengampuni." Misalnya suami saya menyeleweng begini begitu, atau misalnya istri saya ya, atau anak-anak saya begini, atau menantu saya begini, atau mertua saya begini. Banyak sekali mereka akan cerita nanti. Nah, dengarkan mereka cerita, ketahui akar masalahnya sebenarnya apa. Apakah kepahitan, apakah ditinggalkan, apakah memang luka hati yang sangat dalam, atau memang itu soal ekonomi, soal apa lagi? Mungkin dia kecewa dengan Tuhan. Ya, ternyata ini masalahnya. Sebenarnya ini masalahnya, ya. Sambil berdoa, sambil mendengarkan dia cerita. Dan tanya Roh Kudus, apa yang harus saya doakan kepada dia. Nah, disitulah nanti Roh Kudus akan menyertai kita. Mungkin Roh Kudus tidak berbicara lewat telinga kita secara audible, tapi Roh Kudus berbicara lewat hati. Kuat sekali Tuhan gerakkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bisa berkata, Bu atau Pak atau brother atau siapa, ya. Tergantung Bapak Ibu Saudara dengarkan siapa, ya. Saya digerakkan di hati saya untuk saya berdoa bagi Anda soal ini, soal ini. Ya, doakan dia. Maukah engkau saya doakan? Mau. Rata-rata orang yang setelah kita dengarkan, mereka mau kita doakan. Bahkan walaupun mereka itu di luar Kristen. Ya, pengalaman saya, entah di mana, di bandara kah, di mana, di sekolah atau di mana. Ketika mereka cerita begini-begini, saya bilang, bolehkah saya berdoa buat Anda? Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya akan tetap berdoa buat Anda, mungkin dari jauh. Rata-rata mereka bilang, boleh berdoa untuk saya. Artinya dia memang butuh doa. Doakan saat itu, enggak usah malu. Jangan doanya cuma dalam hati. Ya, orangnya tidak mendengar. Doakan walaupun simple. Nggak usah doakan, ceritakan kejadian dia dari awal. Lah kelamaan, ntar bisnya udah berangkat. Ya. Doakan dia aja. Walaupun engkau tidak kenal dia. Tuhan, hambamu datang kepada teman saya ini. Namanya Sugiono. Dia sudah bercerita. Cara apa? Notabene dia di luar Kristen ya. Ya. Dia tadi bercerita bahwa dia seperti ini dan saya berdoa
semua masalah ekonomi yang dia hadapi, di mana dia dipecat dan dia harus pulang ke Jawa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan hatinya biar dia berjumpa dengan orang-orang yang siap menolong dia. Kasih Tuhan mengalir buat dia. Dan satu keluarga ini mereka semuanya merasakan kasih Tuhan. Boleh nggak begitu? Boleh dong, karena Tuhan mengasihi. Ya, saran saya jangan langsung tembak, biar mereka ini Tuhan, mereka ini menjadi Kristen. Jangan begitu dulu, ya. Kurang berhikmat kayaknya seperti itu. Tetapi doakan supaya permasalahannya pulih. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara ya? Ya, kalau dia Katolik atau Kristen itu enak kita mendoakannya. Ya, maksudnya lebih terbuka kita ya. Iya, pakai nama Yesus segala macam. Tapi kalau mereka di luar Kristen, ya Bapak Ibu Saudara juga harus lebih bijaksana. Jangan mengkristenisasikan orang ya untuk di lapangan. Jangan langsung seperti itu. Tapi yang paling penting adalah biar mereka sendiri berjumpa dengan Tuhan. Amin. Iya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu teknik penginjilan, wah ada waktunya pas, boleh Bapak Ibu sampaikan, beritakan Injil itu. Ya, puji Tuhan kalau dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau waktunya singkat dan tidak ada waktu lagi, kita akan berpisah dengan dia, ya doakan aja secara simpel. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara ya, seperti itu. Ya, jadi jangan dulu tergantung bahwa saya harus punya karunia dulu baru saya mau beritakan Injil. Enggak seperti itu. Percayalah, ketika engkau berjalan, walaupun saat itu belum memiliki karunia roh, ketika engkau mau melangkah, saat itu Tuhan melihat imanmu dan Tuhan akan menambahkan karunia itu kepadamu. Katakan amin. Mana tahu nanti di tengah jalan ketika engkau menumpangkan tangan kepada dia, bisa rebah, bisa nangis dia, walaupun dia di luar Kristen. Pernah nggak saya melayani seperti itu? Pernah. Di luar Kristen dia menangis Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia bilang, saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak ada tuh saya langsung, ayo kamu harus percaya, kamu harus jadi Kristen. Enggak begitu. Tetapi jadi kesaksian pribadi. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengutus ke-12 rasul, Tuhan juga mengutus kita semua untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Ya, jadi jangan berkecil hati walaupun engkau memiliki kesaksian yang kecil, yang sederhana, tetapi itu hidup di dalammu dan engkau mengalaminya sendiri. Itu sangat powerful. Ingat bahwa kesaksianmu akan mengalahkan kerajaan setan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan, kita berdoa ya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Kami mau memberitakan firman-Mu. Kami mau bersaksi bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan, bagi orang-orang yang memerlukan kelepasan. Bapa, ini kami, utuslah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa, biarlah setiap kami berani untuk bersaksi kepada orang lain, entah itu di bandara, di stasiun, di pelabuhan, di pasar bahkan, atau di pusat perbelanjaan, atau di taman, di Palangkaraya ini, atau dimanapun di seluruh Indonesia ini. Tuhan, berkati kami. Kami mau taat, kami mau bersaksi, walaupun hanya sederhana kesaksian kami, tapi kami mau belajar untuk memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Bapa, berkati. Ini tugas kami. Kami mau menjadi saksi, kami mau menjadi garam dan terang bagi orang lain, bahkan orang-orang yang non-Kristen. Kami percaya ketika kami bersaksi, Tuhan akan memberkati kesaksian kami, dan kesaksian itu akan menyelamatkan orang tersebut. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai hidup kami, ini kami, utuslah kami. Dan hamba berdoa ketika anak-anakmu, hamba-hambamu di tempat ini, baik di Zoom maupun nanti di YouTube, ketika mereka bersaksi kepada orang lain, biarlah orang lain tersebut merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, bahkan Tuhan tambahkan, berikan karunia roh kepada mereka semuanya, dan karunia itu bekerja dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saat ini saya minta kepada Pak Yohanes Subandri untuk berdoa syafaat. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu, mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, Kudus, haleluya, Roh Kudus. Oh jika rabaya 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 standar rabaya rabaya. Bapa kami yang di surga, kami datang pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pakailah tubuh dan jiwa kami Tuhan. Biar kami berkenan suci dan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami umat-umat-Mu yang berdosa ini agar bisa berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas benaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Alfa, Bapak Gembala kami, Tuhan, yang selalu menguatkan iman dan percaya kami untuk bertumbuh dan berbuah, bersaksi dan melayani kami umat-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan di bangsa kami, berkat-berkat-Mu terus bercurah, mujizat-mujizat-Mu terjadi atas bangsa kami, berkat-berkat jiwa-jiwa kami dimenangkan menjadi bangsa yang kuat dan takut akan Tuhan, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke kabupaten, tingkat daerah, kecamatan dan desa-desa, sampai pun pusat-pusat terpencil, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, sesuai firman-Mu yang demikian. Jadilah semua bangsa muridku dan semua lutut akan bertekuk lutut untuk menyembah, dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang selamat, Yesus Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah, kecamatan maupun desa-desa. Tuhan berkati agar pemerintah kami, Tuhan, pemerintah yang takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tanggung jawab atas bangsa-bangsa kami, sehingga terjadilah terobosan, pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan di segala bidang, semua terjadi terobosan, pemulihan sehingga bangsa kami bebas dari krisis ekonomi, krisis moneter, bebas dari bencana alam, bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah, bebas dari kutuk, bebas dari kabut asap ya Tuhan. Semua kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
terjadi di dalam bangsa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Roh Kudus. Kami berdoa khususnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah, kota kami yang tercinta ini Tuhan, baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kecamatan maupun desa-desa Tuhan, turunkan hujan terus Tuhan, dari langit terbuka tingkat-tingkat langit yang awan, mata air terbuka untuk membasahi seluruh permukaan tanah, hutan dan lahan, sehingga semuanya itu tidak ada lagi hujan, tidak lagi panas, tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan. Semuanya cuaca menjadi bagus, cuaca menjadi segar sehingga kami bisa menghidupnya dengan sehat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja kami ya Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan, urapi suci kuduskan gereja kami Indonesia ini. Biarlah semua bangsa-bangsa memuji dan menyembah Tuhan melalui gereja-gereja kami. Biarlah semua memuji dan dimenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus seperti Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Pastor Alfa. Pakailah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, keluarga dan anak-anak mereka ya Tuhan. Karena mereka banyak jiwa-jiwa dipulihkan, diangkat, dimenangkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pendeta Sudarman yang menjadi gembala di atas Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, agar di sana banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diangkat, dan dipulihkan, sehingga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk basecamp kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan muliakan di nama Yesus. Itu bungkus, urapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami berdoa juga untuk gereja kami yang ada di Gobos Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi semuanya, tukang-tukang maupun perdonatur, Tuhan berkati, Tuhan berkat mereka berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Dalam usaha kalian maka Tuhan sampai berlipat-lipat. Tuhan pakai semua itu menjadi kemuliaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman di dalam gereja kami. Tuhan pakai kami semua Tuhan jadi murid-murid-Mu yang suci dan kudus dan mengangkat jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sehingga melalui kami Tuhan semua kami bisa membawa umat-umat-Mu yang lain sehingga untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua serahkan seluruh hidup ke depan kami sepanjang pagi, siang, sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap usaha kalian kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami tanpa kuat apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruhnya hanya dalam tangan-Mu. Kami hendak menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kuduskanlah untuk syukur dan terima kasih atas karena semua yang jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu pakai kami dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dan kami mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini orang kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Iya, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yohanes Subandri. Ya, ini beliau ini luar biasa. Ya, Yohanes Subandri disingkat Yes. Yes. Mantap ya. Pak Yes. Oh, kreatif nih hambanya nih. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini tidak ada kegiatan gereja dan kemarin juga hari Minggu kita sudah latihan untuk apa namanya anak-anak muda ya. Jadi mungkin seminggu bisa mungkin ya 2 sampai 3 kali latihan musik supaya mereka bisa cepat ya, cepat berkembang, cepat apa namanya naik ya dan cepat melayani Tuhan. Dan kemarin memang hari Minggu kita malamnya kita latihan di base camp. Ya, seru sekali. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara, jangan lupa membaca firman dan berdoa terus ya.
Oke, selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom semua. Kalau Shalom. Semuanya, selamat Oke, pagi. God bless. Shalom Sesa. Lulus. Gimana kabarnya sama Pak Yoel? Lulus. Henry, Salam Henry. Halo. Pak Subandri, Salam Bu. Saina, salam. Uramani, Pemiri. Salam. Nemia Gio, Freddy, Shalom Pak. Tuhan Daud, berkati. Boser, Salam Priana Satriani. Sesa. Shalom yang di Jakarta. Salam. yang Jakarta. Yang di Kajarta. Shalom. Mana Noel? Oke ya. Jakarta. Shalom Gio, jangan ngantuk-ngantuk Gio. Bu Rahmani, kapan ke Pekerjaan Bu Rahmani bergabung? Ada nanti. Kemarin mau milir, nanti bilangnya. Pas ada Ada langsung libur ya? ada urusan. Enggak ada libur, tapi kalau pas bisa aja turun. Ya, Bu. Makasih, Bu. Libur Kadiri. Kangen juga aku nih, mau kebaktian ke gereja kita. Ya. Nanti Natal turun Bu ya. Natal. Amin, amin, amin. Siap. Ya, Shalom Suci. ini ada si Ripka ya. Siapa? Warni Wulandari. Nah, sucinya mana? Ripkanya mana? Siapa nih namanya? Jauh sekali, Pastor. Oke, yang bekerja selamat bekerja ya. Ya. Iya, Yang tetap kuliah, semangat. selamat berkuliah. Yang kuliah Ya. jangan lupa ya. Jangan tidur. Ya, Joseph kembalikan Joseph. Pastor. Iya, oke, ya. Nih si Sasa di Jakarta ini ya baik-baik kuliah di sana ya. Nah si siapa? Apa Si namanya? Doel. Ya si Yoel, salam juga buat Yoel. Pak Hendri kemarin kemana nih Pak Hendri nih? Kok dia cuman online? Padahal dekat loh. Aduh Pak Hendri. Nanti mana nih? Kemana kemarin Pak Hendri ya? Ada nama aja tadi itu. Kan Henry. Ciko. Oh iya, oke deh. Saya mau urus si Ciko dulu. Ya, oke Bapak Saudara. Tuhan berkati. Selamat pagi, bye bye. God bless you. Semangat, semangat, semangat. Nah, Kembalikan Joseph.